Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi turunan ya. Nah, yang akan kita bahas itu definisi dari turunan fungsi, kemudian rumus umum turunan fungsi. Nah, catatan kita ya dari materi limit kemarin, jika limit itu udah atau mempunyai nilai, dikatakan fungsi f(x). Nah, diferensiabel dapat didiferensialkan pada x sama dengan a. Bentuk limit itu selanjutnya dilambangkan dengan f aksen a. Nah, rumusnya f aksen a sama dengan limit h mendekati 0, f a plus h min f a per h. Kemudian, lambang f aksen disebut turunan atau derivatif dari fungsi f(x) terhadap x pada x sama dengan a. Nah, yang ketiga, misalnya fungsi f(x) mempunyai turunan, nah turunannya berarti f aksen x. Nah, jika f aksen a tidak terdefinisi, maka dikatakan f(x) tidak diferensiabel pada x sama dengan a. Nah, contoh. Carilah turunan fungsi dari f(x) sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Turunan fungsinya adalah f aksen 1. Nah, ini ya, limit h mendekati 0, f 1 plus h, kita masukkan rumusnya nih, pada fungsi f 1 plus a min f 1 kali a per h. Setelah itu kita substitusi f-nya tadi berapa? 3 min 2. X-nya 1 plus h. Min 3 min 2 dikali 1 per h. Oke, setelah itu dikurangkan sehingga 3 kali 1, 3 min 2h min 3 min 2. Hasil dari penjumlahan 3 plus h min 3 min 2 itu adalah min 2h. Nah, kebetulan di sini h-nya berapa? Kita coret h sama dengan h. Dan sisa limit min 2h mendekati 0. H-nya tidak ada, jadi sisanya berapa? Tinggal min 2. Nah, jadi turunan fungsi f(x) sama dengan 3 min 2x pada x1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2. Ini untuk fungsi turunan fungsi pada rumus. Nah, sebenarnya bisa dengan cara singkat. Dari soal sudah kita lihat f(x) sama dengan 3 min 2x. Nah, jika Anda lihat soal, apabila diambil dengan prinsip turunan fungsi, cukup dilihat dengan 3 min 2x tanpa memperhatikan rumus. 3 itu kan turunan dari 3 kan konstanta tanpa variabel itu adalah 0. Min 2x. Nah, turun dari min 2x itu adalah min 2. Itu kalau tanpa memakai rumus di atas juga sudah kelihatan dari soal. 3 min 2x itu turunannya pasti fungsinya min 2. Oke, sekarang kita rumus umum turunan fungsi. Misalnya diketahui fungsi y sama dengan f(x) yang terdefinisi dalam daerah asal d sama dengan x bila mana x bilangan real. Turunan fungsi f(x) terhadap x ditentukan oleh, nah ini rumus yang tadi ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f(x) plus h min f(x) per h. Jika limit itu ada ya. Oke, ini untuk rumus. Nah, bentuk lain notasi turunan. Turunan fungsi f(x) dilambangkan dengan dy per dx atau df per dx. Ini notasi turunan bentuk lainnya ya, yang dikenal dengan sebagai notasi Leibniz. Nah, notasi Leibniz, dy per dx atau df per dx dapat diperoleh dari hubungan f aksen x limit h mendekati 0, f(x) plus h min f(x) per h. Nah, misalnya nilai h pada hubungan di atas diganti dengan delta x, maka f aksen x limit delta x mendekati 0, f(x) plus delta x min f(x) per delta x. Ini untuk rumus. Nah, ini untuk rumus dalam bidang kartesius.
perubahannya. Oke, yang ini boleh dicatat, boleh tidak ya? Untuk slide yang ini, untuk pemahaman saja. Bentuk-bentuk limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X, dan limit A delta X mendekati 0, delta F per delta X masing-masing ditulis dengan lambang dy per dx dan df per dx, sehingga f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan df per dx. Nah, ini dia ya notasinya. Ini untuk lambang turunan bentuk lain. Nah, rumus-rumus turunan aljabar, turunan fungsi konstan, turunan hasil bagi fungsi-fungsi. Oke, anak-anak bisa baca. Nah, sini ada berupa pohon rumus. Nah, diperhatikan ya anak-anak. Oke, boleh dicatat. Kemudian, nah, kita langsung saja satu, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k konstanta real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, di sini tadi kan Ibu bahas, apabila konstanta itu turunannya pasti 0, maupun berapapun angkanya, itu adalah 0. Nah, ini dia contoh. Fungsi dari turunan fungsi dari fx sama dengan 8 adalah f aksen x 0. Jadi di sini, ini angka kan anak-anak. Ini fx sama dengan 8. Maka turunannya, lambang dari untuk turunan fx itu adalah f aksen x sama dengan 0. Kenapa 0? Di sini ada konstanta, mau bentuknya 1, 2, 3, atau berapa aja sampai 10. Itu konstanta ini kan tidak ada nilai variabel di belakangnya X atau Y atau Z, tidak ada kan? Itu akan diturunkan, maka hasil turunannya itu adalah 0. Dia tidak akan ada nilainya, maka pokoknya diingat turunan dari konstanta berapapun nilainya, ini kebetulan 8 ya, mau 2, 3, 5 itu adalah 0. Nah, yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx suatu fungsi identitas atau fx sama dengan x, maka f aksen x-nya, maka turunannya adalah 1. Nah, turunan fungsi identitas itu artinya variabel. Variabelnya doang. Turunan dari x itu adalah 1. fx, nah, lambang dari turunan itu kan f aksen x. Nah, turunan dari x itu sendiri adalah 1. Karena di pangkatnya X ini pangkat 1 kan, koefisien dari X aja itu nggak ada kan, di sini kosong, itu 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif. Nah, untuk turunan pangkat, nah apabila ada turunan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan f aksen x-nya ax, a kali n kali x, n min 1. Ini rumus untuk turunan pangkat. Kalau tadi kan turunan konstantanya saja, kemudian variabel x-nya saja. Kalau ini konstanta plus variabel atau koefisien. Nah, contoh. fx min x min 3x pangkat 9. Nah, bentuk pangkat dia nih. Ini bentuk pangkat. Ada nilainya lebih dari 1, pangkatnya juga ada. Maka turunannya berapa? Ini jadi lambang fx kalau diturunkan itu f aksen x ya anak-anak. Nah, caranya ini rumusnya nih, dimasukkan ke rumus. A kali N min 3. Ini A-nya kan min 3 nih. Depan min 3 X pangkat 9. Min 3 dikali 9. 9 dapat dari mana? N. N itu kan pangkat. Jadi min 3 kali 9. X-nya tetap. X-nya tetap. X
N-nya tadi kan pangkat 9 nih, 9. Dikurang 1 itu diambil dari rumus. Itu selalu dikurang 1. Oke, sekarang kita jumlahkan. Min 3 dikali 9, min 27. X pangkat 8. Karena kenapa ada pangkat 8? Karena 9 kurang 1 adalah 8. Oke, di sini paham? Jadi turunan dari apabila berbentuk AX pangkat N, A ini kan konstantanya, X ini variabel, nah ada pangkatnya, maka turunannya itu rumusnya ini. Rumusnya ini, AX, A kali N kali X, N min 1. N itu apa? Pangkat. Konstanta dikali pangkat, variabel X, pangkatnya juga dikurang 1. Ini rumusnya. Oke, paham ya? Yang 4, turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Nah, kalau ini sifat turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika fx sama dengan kux dengan k konstanta real dan ux fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x, maka turunan f aksen x-nya ku aksen dikali x. Oke. Jadi aksen dari ke x turunan. Jadi f aksen x-nya adalah turunan dari ku. Ku aksen x. Nah, turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Nah, kita 4 ini kita lanjut ke sini aja ya untuk contohnya. Jadi digabung. Jika fx sama dengan ux plus fx, px dengan ux dan px masing-masing adalah fungsi yang punya turunan u aksen x dan v aksen x, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Ini rumus untuk jumlah dan selisih fungsi. Artinya turunan rumus buat jumlah dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan fungsi-fungsi. Contoh, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min x plus 10. Nah, turunannya fx. F aksen x-nya, ini artinya turunan fx-nya, ini lambang ya. Kalau udah diturunin pasti ada aksen. 1 dikali 4, x pangkat 4 min 1. Nah, jadi kalau misalnya bentuk pangkat, dia nilai depannya dikali pangkat. Nah, di sini kan x-nya itu nilai depannya berapa? Nggak ada kan? Nah, itu artinya kalau tidak ada yang mengikuti, artinya nilainya 1. 1 dikali 4, ini artinya 1 dikali n, kali pangkat, 1 kali 4. Nah, x, tetap kita turunin x, 4 dikurang 1. Didapat dari apa? Pangkat dikurang 1. Nah, dikurang 2x pangkat 3. Nah, kita ulang lagi. 2 dikali 3. 2 didapat dari, nah nilai 2 itu sendiri, dikali pangkat, yaitu 3. X, 3 pangkat 3 dikurang 1. Nah, hasilnya untuk 4 tadi 4 kali 4 x pangkat 3. Untuk n 2 kali 3, 6 x kuadrat. Nah, ditambah x. Turunan dari x tadi berapa? Nah, kalau x kan apapun nilainya kan tidak ada nilai nih pangkat 1. X itu turunannya 1. Nah, untuk 10 turunannya berapa? Nah, katanya tadi kan kita sudah bahas berapapun konstantanya kalau diturunkan itu tidak ada alias 0. Jadi cukup sampai di sini saja min satunya. Yang 0 tidak usah ditulis. Nggak usah misalnya tulis plus 0. Enggak ya. Cukup pada bilangan variabel x-nya min 1. Oke. Nah, yang ke-6 itu adalah turunan hasil kali fungsi-fungsi. Nah, kalau untuk turunan fungsi, ini tadi selisih nih, jumlah dan pengurangan. Untuk hasil kali, fx sama dengan ux
V kali X dengan UX dan VX adalah fungsi-fungsi yang punya turunan U aksen X dan V aksen X. Jadi, kita turunkan rumus